ada 5 tantangan, bahasa kalimatnya 5 tantangan. Setiap orang Islam itu akan dihadapkan dengan 5 tantangan. Bisa juga disebut dengan 5 hambatan. Apa saja 5 itu? Yang pertama, mukminun yahsuduhu. Justru yang menghambat dirinya adalah saudara mukminnya yang dengki kepadanya. Jadi kita ini nggak bicara orang lain. Kita ini sesama muslim, sesama mukmin. Sama muslimnya, sama mukminnya, tapi di antara saudara mukmin kita ada yang dengki dengan kita. Itu pun adalah tantangan bagi kita. Itu ujian bagi kita. Jadi nggak usah jauh-jauh Pak, sesama jamaah masjid ada yang dengki sama kita, atau sebaliknya kita yang dengki sama dia. Nah ini harus kita sadari. Kadang-kadang kita sibuk mikirin siapa ya yang dengki sama saya, malah kita yang dengki sama orang. Itu yang harus disadari pada diri manusia. Makanya kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari keburukan hasidin, orang-orang yang hasid. Jadi orang yang dengki, orang yang iri, idza hasad, ketika dia sedang iri. Kayak Qabil dan Habil, kan mukmin semua tuh, tapi kakak bisa ngebunuh adeknya karena dia merasa iri dengan adeknya. Apalagi urusan harta warisan, kakak beradik kandung bisa musuhan, bahkan bisa bunuh-bunuhan gara-gara iri dan dengki. Ini ujian pertama orang beriman itu adalah mukminun yahsuduh, sesama mukmin sendiri yang dengki. Apalagi dunia ini kan sifatnya kompetitif, saingan. Segala sesuatu dipakai saingan. Makanya Allah ingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bersaing-saingan, berlomba-lomba akan dunia telah melalaikan kalian sampai kalian dijejel ke dalam kubur. Zurtumul maqabir. Ini yang harus kita sadari. Mengapa harus kita sadari? Bukan suudzon sama orang, Pak. Oh, dia mah dengki nih sama saya ini. Bukan untuk suudzon sama orang. Yang harus kita sadari, sama mukmin kita ini, sama muslim kita ini, kecenderungan iri dengki tetap ada. Apalagi kita ini bukan nabi. Kalau nabi kan ma'asum. Kalau dia berbuat salah, Allah tegur. Kalau dia lupa, Allah ingatkan. Kalau dia salah sangka, Allah kasih tahu. Salah ngomong, Allah peringatkan. Enak. Nah kita ini bukan nabi, apalagi malaikat kan. Nah sedangkan manusia punya hawa nafsu, punya hati iri dengki semua. Selepel sahabat pun terjadi iri dengki tersebut. Selepel sahabat. Makanya panas Pak, jangan dikira dulu pemilihan Abu Bakar jadi khalifah pedang udah nyabut. Pemilihan Abu Bakar khalifah itu, pemilihan Umar juga begitu. Sampai ke masa Utsman korban nyawa kan, khalifah yang dibunuh. Di zaman Ali lebih lagi, 2 kali perang saudara, 18.000 korbannya, 6 bulan kemudian 80.000 sahabat Nabi. Nabi sudah ingatkan. Apa sebabnya? Saling dengki. Itu yang nomor 1. Yang kedua, wa munafiqun yubghiduh. Ini agak berat nih. Orang munafik yang membencinya. Jadi kita ini
bukan hanya berhadapan dengan orang yang dengki, ada orang munafik. Munafik itu begini, jubahnya agama, casingnya ya, isinya tidak. Ini orang munafik itu paling susah, karena yang dulu yang ngadu domba di perang Jamal, perang Jamal itu kan Ali khalifahnya, presiden lah istilah sekarang, Aisyah oposisinya. Jadi kebayangkan dalam perhitungan kita, ini Ummul Mukminin loh, ini istri Nabi, ahli surga, yang dilawannya Ali, mantu Nabi, adik sepupu Nabi, keluarga Nabi paling dekat. Nabi wafat di pangkuannya, yang mandiin Ali, yang mengkafani Ali, yang memasukkan ke liang lahat juga Ali. Bayangkan, secara teoritis nggak mungkin perang kan? Nggak mungkin. Tapi mengapa mereka berperang? Kerjaan orang munafik, ngadu domba. Makanya pas di Basrah itu orang munafik Yahudi berkedok Muslim manah gubernur. Gubernur itu kan orangnya Ali, pemerintah yang sah. Pas kena di jantung, wafat meninggal dunia, ya nggak mau tragedi akhirnya perang saudara 18.000. Jadi hati-hati, munafik itu begitu. Jadi memang susahnya itu Pak, orang bertakwa itu punya kelemahan, mudah ditipu. Itu orang bertakwa. Orang baik itu punya kelemahan, mudah ditipu. Karena mengapa? Dia merasa tidak pernah membohongi orang, maka dia yakin dia tidak akan dibohongi orang. Nah, mudah ditipu. Ali itu orang baik, ahli surga. Aisyah itu orang baik, ahli surga. Ya istri Nabi, nggak mungkin nggak baik kan? Disayangin oleh Nabi. Tapi karena dia orang baik, punya kelemahan, dikamuflase orang, dimanipulasi orang. Akhirnya terjadilah konflik. Nah, kerjaan siapa memanipulasi? Orang munafik. Makanya muncul fatwa ulama, kalau fitnah itu terjadi, kata ulama, orang-orang alim dan bijaksana sudah sadar sejak awal. Tapi orang bodoh baru menyadari setelah korban berjatuhan. Munafik, hati-hati sekali. Cuman munafik ini nggak bisa nunjuk jidat orang. Itu munafik, nggak boleh. Karena yang tahu cuman Allah. Makanya jangan nunjuk orang. Dua ini dapat. Yang ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Nah, orang kafir yang memerangi, kafir harbi. Ini jelas kan? Kalau kafir itu jelas, konkret. Mereknya jelas, benderanya jelas. Dia yang memerangi. Walaupun kita harus sadar, perang hari ini bukan perang senjata. Kalau perang senjata udah nggak zaman, Pak. Kita juga kalah lah kalau perang senjata. Nggak usah sama Amerika, sama Israel aja kita kalah perang senjata. Cuman mengapa Israel nggak berani nyerang Indonesia? Kejauhan. Jadi kalau nerbangin pesawat habis bensin duluan istilahnya, habis bahan bakar. Kecuali dia numpang di negara tetangga bikin pangkalan, baru bisa nyerang Indonesia. Tapi kalau nggak numpang di pangkalan, nggak bisa. Makanya kita ini mau dipretel-pretelin Pak, dulu GAM kan, mau dipretelin kita itu. Terus apalagi Papua, pretelin, biar bisa minjem gitu. Kalau nyerang Indonesia mah enak gitu. Sampai segitunya. Negara kepulauan itu kan mau dipretelin, dibuat sedemikian rupa. Tapi perang sekarang ini perang opini, perang psikologi. Apa istilah sekarang itu kita agak tinggi dikit Pak. Apa namanya? Zaman post-truth. Ini agak tinggi dikit. Zaman post-truth itu begini. Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang itu akan diterima menjadi sebuah kebenaran. Ini zaman post-truth. Jadi perang sekarang ini perang informasi. Perang dunia informasi. Lebih kepada ke sana sekarang ini. Nah, hati-hati. Yang menguasai informasi dunia ya Barat kan. Amerika, Eropa, Yahudi yang menguasai. Makanya umat Islam harus cerdas ketika berteknologi informasi. Karena mereka yang melakukan itu semua. Mereka yang menguasai. Jeleknya Amerika itu kan begitu sih Pak. Mereka suka perang di negara orang. Tapi nggak suka perang di negaranya sendiri.
Jadi kalau perang di negara orang yang hancur diobok-oboknya. Strategi mereka itu begitu sekarang. Sekarang mereka itu, bapak-bapak kalau nonton film Hollywood ya, apa tuh sering bikin monster tuh, monster ikan. Ilmuannya bikin monster kan, terus membahayakan. Ilmunya bikin monster apa namanya, hewan-hewan zaman dahulu. Pokoknya film itu istilahnya bikin monster hewan, yang monster itu sangat membahayakan. Akhirnya mereka musnahkan kembali monster. Mengapa film Hollywood itu begitu? Kalau kita baca secara mendalam, itu sengaja dibikin oleh Amerika. Mereka sedang bikin monster untuk menghancurkan musuh-musuh mereka, untuk menghancurkan negara-negara yang mereka anggap akan bersaing dengan mereka. Apa monsternya? Mereka bikin ISIS. Sebetulnya film Hollywood yang bikin-bikin monster itu menceritakan strategi perang Amerika. Mereka bikin monster ikan, tapi tidak di Amerika, tapi di Irak dan Suriah. ISIS misalnya. Mereka bikin Al-Qaeda misalnya. Yang itu mereka danai, kan ngaku tuh Amerika kan. Hillary Clinton, kami yang bikin ISIS, kami yang kasih senjata, kami yang ngajarin bikin bomnya untuk melemahkan negara-negara Israel agar bisa bergaining sama Amerika. Itu cara-cara mereka. Jadi menciptakan konflik di dalam negeri orang lain itu udah kerjaan mereka. Strategi perang mereka. Mereka nggak rugi kok, tinggal mengirim senjata aja. Ngirimnya juga nggak gratis kan, jualan juga mereka. Makanya benar kalau kata Paulus itu kan, perang di Timur Tengah itu kerjaan negara produsen senjata. Nggak nunjuk di Amerika Pak, tapi jelas kan siapa yang bikin senjata? Ya kerjaan mereka. Nah itu wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang memerangi. Itu dia udah nomor 3. Nomor berapa? Mukmin, munafik, kafir. Nomor 3. Nah yang nomor 4. Ini yang gak enak. Musuhnya gak kelihatan. Wa syaitonun yudilluhu. Setan yang menyesatkan. Jelas kalau setan kan misinya cuma satu. Menyesatkan. Bahkan misi terakhir setan itu adalah orang mati, kalau bisa matinya dalam keadaan murtad, musyrik atau kafir. Itu target setan. Makanya bapak-bapak jangan salah nyebut. Kalau orang kesurupan, ada setannya. Sebetulnya orang pas nyebut setan, itu bukan setan tapi jin. Jin beda sama setan. Jin itu ada miripnya sama manusia. Jin sama manusia sama-sama diperintahkan menyembah Allah. Jin dan manusia sama-sama kalau zalim masuk neraka. Kalau mereka musyrik masuk neraka. Tapi kalau mereka beriman mendapatkan ampunan dari Allah. Sama. Jin itu nggak punya kepentingan menggoda manusia agar mati dalam keadaan musyrik. Tidak ada. Jin itu kayak manusia, ada yang nakal gitu. Nah, yang nakal-nakal itu kan, yang suka gangguin manusia, yang dipakein dukun-dukun gitu, buat santet, buat sihir. Nah, itu kerjaan jin tuh. Dan itu semua digoda oleh setan. Makanya setan tidak punya kepentingan jadi kuntilanak. Setan mah nggak perlu jadi kuntilanak, bukan jadi kuntilanak, bukan jadi genderuwo. Setan punya satu kepentingan, digodanya manusia agar berbuat maksiat dan matinya dalam keadaan maksiat. Itulah kepentingan setan, cuman satu itu. Tapi enak juga Pak, kita ini ada garansi. Selama kita matinya bukan dalam keadaan berbuat maksiat dan bukan dalam keadaan musyrik, maka ada garansi syafaat dari Nabi. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Yang mati dari umatku yang dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi wa in zana wa in saraq. Walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Ingat Pak, kalimatnya pernah berzina, pernah mencuri. Pernah itu kan berarti fi'il madhi kan, masa lalu kan. Jangan bapak-bapak rencanakan. Nanti Ustaz Wagino, waduh,
Orang zina juga bisa masuk surga nih, jajal dah gua misalnya. Itu beda fi'il mudhari jadinya Pak. Nanti Ustaz Wagino berbuat betul, ngek mati dah. Lain mati dalam keadaan berbuat maksiat. Jadi walaupun dia pernah dulu berzina, pernah dulu mencuri, pernah dulu musyrik, tapi tobat. Selama matinya tidak dalam keadaan mujriman, berbuat maksiat, selama matinya tidak dalam keadaan musyrik, Allah terima taubat dan mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setan itu paling sebel kalau Allah mengampuni dosa itu. Apalagi ketemu Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari paling sengsara dari setan. Gimana nggak sengsara? Panas setahun hilang karena hujan sehari. Setahun ngegoda kita habis-habisan, pas Idul Fitri habis dosa kita. Nangis setan Pak. Nangis setan. Kesel betul mereka. Capek kita ngegoda manusia. Mengapa hari ini diampuni oleh Allah Ta'ala? Itu kompensasi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, makhluk. Innal insana mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tapi setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia sehingga dia mati dalam keadaan melakukan maksiat besar atau mati dalam keadaan musyrik. Makanya jangan kepedean kita merasa sudah banyak pahala. Oh, saya ini ketakwa udah 30 tahun umpama, nggak pernah libur ke masjid. Kayaknya saya masuk surga nih. Belum tentu Pak. Pas endingnya berbuat dosa gimana? Nggak bisa juga kan. Kayak Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz, kemudian jadi duta Al-Quran, paling awal datang ke masjid. Kalau model saya ini dengar adzan dulu baru ke masjid. Kalau model saya nih, kalau dia enggak, duluan udah nongkrong di masjid baru ada suara adzan. Saking awalnya maksudnya. Jadi enggak perlu dipanggil pakai adzan udah datang ke masjid. Tapi dia menjadi kilabun nar, anjing-anjing neraka. Nabi sampai katakan begitu karena apa? Dia suka mengkafirkan orang yang gak sepaham sama dia. Dan endingnya dia mati dalam keadaan tidak bertobat setelah membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi karena ngapa? Terlalu pede dengan imannya. Akhirnya dia gak pernah zina, gak pernah mencuri, gak pernah korupsi, gak pernah maling, gak pernah tinggal sholat, nggak pernah tinggal puasa, tapi masuk neraka. Gara-gara satu, keyakinan merasa diri paling benar. Sehingganya membunuh Imam Ali. Padahal itu punya kesempatan untuk mati dalam keadaan tetap beriman. Punya kesempatan. Karena hukuman mati itu kan nggak langsung dieksekusi kan. Diputuskan dulu, ditetapkan hukuman mati. Setelah itu disuruh tobat kan. Fulan, Abdurrahman bin Muljam, kamu ntar lagi disembelih nih, dipancung. Tobatlah dulu, sholat dulu kalau bisa tobat pada Allah. Dia tersenyum. Yang tobat itu ahli maksiat. Nah saya bukan ahli maksiat, ngapain saya tobat? Saya justru dapat pahala yang besar karena berhasil membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kata Abdurrahman bin Muljam, kalau bisa jangan langsung potong leherku. Iris dulu kupingku, congkel dulu mataku, potong dulu tangan dan kakiku, baru sembelih palaku, agar semua anggota tubuhku jadi saksi. Aku berhasil mati syahid setelah bunuh orang kafir. Sampai mati nggak taubat Pak. Akhirnya terpaksa dieksekusi tanpa bertobat Abdurrahman bin Muljam. Jadi wajar kalau Nabi mengatakan kilabun anjing neraka. Nah itulah setan. Dia bisa mengkamuflase manusia, memanipulasi manusia agar tetap pada keputusannya. Akhirnya dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar atau dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Ta'ala. Nah hati-hati, ini musuh nomor 4 ini. Dia nggak kelihatan soalnya, tapi musuh paling besar bukan nomor 4. Yang nomor 5, wa nafsun tunazi'u, dirinya sendiri. Itulah musuh paling besar dari umat manusia. Bukan setan, bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan mukmin yang mendengkinya. Tapi musuh paling besar manusia adalah
dirinya sendiri. Hawa nafsunya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam sampai berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'." Aku tidak akan pernah membebaskan diriku sendiri. Karena hawa nafsuku selalu memerintahkanku untuk berbuat kejahatan. Oh, itu saking populernya pernyataan Nabi Yusuf ini langsung dijadikan firman Allah di dalam Al-Quran. Didokumentasikan di Quran, disampaikan diwahyukan kepada Nabi kita, dan terbaca oleh kita semua. Itu jahatnya hawa nafsu. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Jadi jangan ke lain-lain. Kalau kita ke lain-lain, padahal musuh terbesar itu ada pada diri kita sendiri. Sini sampai dikatakan, inna syahwata tusirul mulka abidan wa sabra yusirul abida mulukan. Ini pernyataannya luar biasa ini Pak. Di makalah yang ke-10 dikatakan, inna syahwata tusirul mulka abidan. Sesungguhnya syahwat, hawa nafsu bisa menjadikan raja sebagai budak. Tapi kalau dibalik, wasabra yusirul abida mulukan, dan kesabaran bisa menjadikan seorang budak sebagai raja. Sampai-sampai di sini dikatakan, ala tara ila Yusufa wa Zulaikha. Tidakkah kalian semua melihat kisah ila Yusufa wa Zulaikha, kisah Yusuf dan kisah Zulaikha? Ini Nabi Yusuf itu gara-gara sabar budak jadi raja. Secara teori nggak bisa. Secara teori Nabi Yusuf nggak boleh jadi raja. Karena Nabi Yusuf itu budak kerajaan. Nggak bisa jadi raja, apalagi teori zaman dahulu kan Pak. Dari mana rumusnya budak jadi raja? Tapi kehendak Allah beda kan? Nggak ada rumusnya itu. Walaupun Nabi Yusuf ya, saya ingat, itulah pentingnya ngedongeng Pak. Kalau bisa anak cucu bedongeng. Itu inspiratif banget dongengnya itu. Saya tuh bisa sampai nangis kalau ibu saya cerita itu. Tentang Nabi Yusuf itu. Dibuang dalam sumur gitu ya, sampai nangis. Nanti kamu kalau nakal, kata ibu saya sama kakak, kamu dibuang di sumur. Nangis kita tuh ya. Sampai dibuang di dalam sumur. Kemudian ketemu pedagang sebagainya, dibawa ke kerajaan jadi pelayan, budak sahaya. Namanya budak itu kan bukan pekerja ya, namanya budak setengah manusia. Sampai digoda oleh Zulaikha. Nah kan begitu, sampai Nabi Yusuf dituduh berzina dengan Zulaikha. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Jadi tidak ada satupun orang percaya kalau Nabi Yusuf tidak berzina. Semua orang percaya Nabi Yusuf berzina. Disiksa dan dimasukkan ke dalam penjara. Karena Allah mau bikin takdir tadi kan. Gara-gara kesabarannya budak menjadi raja. Gara-gara hawa nafsunya Zulaikha ratu menjadi budak. Segitu ceritanya. Ini luar biasa nih, pelajaran bagi kita semua, hikmah bagi kita semua. Jadi ketika manusia itu mampu bersabar mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi raja, minimal atas dirinya sendiri. Bahkan akan ada lompatan yang lebih daripada itu. Tapi ketika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa menjatuhkan yang menjadi budak. Yang terbaru Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial Pak. Merasa jadi raja kan? Merasa jadi raja, merasa hebat, korupsi. Yang dikorupsi duit Covid lagi ya Pak ya. Pantasan nggak nyampe kita paket berasnya itu. Ternyata sudah berlipat-lipat dikorupsi. Ngapa? Hawa nafsu. Makanya kemarin ada beberapa tim sukses pilkada curhat sama saya, calonnya kalah. Subhanallah. Sudah, yang nomor satu bukan kalah menang dalam pilkada, kata saya. Yang nomor satu itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Menang juga kalau nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, ntar ketangkap KPK. Ujung-ujungnya merendahkan diri kita. Kurang apa Pak? Kekuasaan di Banten itu ya,
nggak ada yang bisa mengalahkan. Ujung-ujungnya habis sama KPK. Dulu di Bangkalan kejadian juga kan, nggak ada yang bisa mengalahkan. Kelar juga, sekeluarga diangkut sama KPK. Nah, ini pelajaran bagi kita. Musuh terbesar kita itu bukan orang, tapi hawa nafsu kita. Nah, selalu kita menyadari poin-poin ini membuat kita menjadi mawas diri setidak-tidaknya. Baik, ini pembuka, kita buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan.